Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Dulur-dulur MITV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bersama Kang Bagus. Ya, di sini kita sarasean, kita ngaji budaya atau sanaji. Semoga saja apa yang kita ngaji mengenai tosan aji, sarasean mengenai tosan aji, semoga benar-benar bisa bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi, dan semoga saja bisa lumeber ataupun merambah kepada sedulur-sedulur NITV semuanya. Amin. Amin. Dulur-dulur NITV, di sini saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di setiap pembabaran video saya ada keluputan, ada kekurangan, masih ada hal yang sekiranya belum membuat panjenengan benar-benar mengerti tentang kosan ajinya, tentang semuanya. Mumpung ini masih bulan Ramadan, sekali lagi saya pribadi mohon maaf. Semoga saja dulur-dulur juga berkenan memberikan pintu maaf kepada saya. Ya, saya juga demikian. Mungkin selama saya dan Gus Ahmad ini membabar, berbagi pengalaman, menjawab pertanyaan khususnya seputar tosan aji, banyak yang mungkin itu kesalahan atau kekurangan. Sebanyak-banyaknya yang saya tahu, masih lebih banyak yang belum saya tahu, dan di luar sana masih banyak orang yang lebih mampu. Di momen yang sangat penting ini, di bulan Ramadan, saya meminta maaf bila dalam pembabaran masih banyak kekurangan. Saya yakin kalaupun ada kebaikan benar itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada kelemahan dan kekurangan itu murni dari diri saya pribadi. Oleh sebab itu, sedulur, saya secara pribadi mohon maaf apabila dalam pembabaran ini terdapat kekurangan, kesalahan maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo. Itu Gus. Jadi dulur TV, semoga saja Ramadan ini kita lebih lebih bisa khusyuk lagi ya. Ya, betul. Khusyuk lagi menjalankan ibadah puasa kita, dan lebih mengenal tentang rasa lagi untuk belajar mengenai tosan aji. Betul. Gimana Kang puasa ini panjenengan Kang? Masih semangat? Alhamdulillah tetap semangat Gus. Puasa di era pandemi saya insya Allah semangat. Masih semangat terus nanti. Semoga panjenengan juga masih semangat. Ya pasti. Nah di sini Kang Bagus tentunya juga ingin memberikan sedikit kaweruh terhadap kita semuanya. Kita sarasian lagi ya. Jadi kalau hanya saya saja kan tidak adil. Iya. Jadi nanti kita akan korek-korek Kang Bagus. Nah terus TV, di edisi bulan Ramadan ini saya ingin membahas mengenai tentang Lot 13. Iya. Lot 13 kebetulan saya mempunyai 3 Lot 13 di sini nanti, yaitu adalah Berdapur Sengkelap. Nanti kita akan membabarnya bersama-sama, dan nanti saya sendiri juga akan tanya jawab kepada Kang Bagus. Sebelum saya memulai tentang pembabarannya pusaka TV, saya ingin tanya dulu, karena pertanyaan ini sudah saya pendam sejak lama sekali dan belum saya pernah tanyakan kepada Kang Bagus. Iya. Apa itu kalau saya bisa jawab, saya pasti jawab. Oh iya, pasti bisa jawab. Jadi gini kan, sebenarnya sampai sudah berapa lama mengenal yang namanya tosan aji itu berapa lama? Jadi pertanyaannya dijawab dengan singkat-singkat saja. Baik, saya secara pribadi mulai mengenal belajar itu 2012. 2012, berarti sudah berapa tahun? Ya sudah hampir 9 tahun. 9 tahun. Nah itulah sebenarnya kita belajar mengenai tentang tosan aji, dan sudah berapa banyak panjenengan mengoleksi tosan ajinya? Ya baru sedikit lah, baru sekitar puluhan luar biasa. 9 tahun memiliki
kurang lebih puluhan pusaka. Nah, di sini gini, Kang Bagus, tentunya kita ketika memiliki pusaka itu kan otomatis tidak hanya serta merta hanya memiliki saja, ini seperti itu. Betul. Terus yang saya ingin tanyakan di dalam pengertian panjenengan itu sebenarnya arti pusaka itu apa? Jadi pusaka itu kan istilahnya sesuatu yang kita agem, kita bawa, kita pakai. Dia harus merefleksikan apa yang kita lakukan. Jadi pusaka itu merefleksikan diri kita. Dia harus menjadi simbol laku kita. Itulah mengapa ketika seorang punya pusaka, diharapkan laku hidupnya harus merefleksikan pusaka yang dia miliki, dan itulah pusaka. Menurut saya begitu aja. Iya, jadi seperti itu. Intinya pusaka itu lek iso kudu iso sak laku. Iya, betul. Luar biasa sekali. Terus yang selanjutnya Mas Agus, ini gini Mas Agus, saya ini sebenarnya agak bingung. Bingung kenapa? Jadi sebenarnya ini apa dong? Pusaka, ya, disebut ada keris, ya kan? Ada keris, lalu ada pusaka keris, ya, lalu ada ageman. Sebenarnya ini kalau badhe ngasuh kawruh kepada Cangkringan, tiga ini sebenarnya apa? Di sini ada keris, ada pusaka keris, ada ageman. Monggo satu persatu lah nih, ya, kita ngaji bersama-sama. Saya hanya sebatas menjawab yang saya tahu. Jadi kalau keris itu kan ya senjata tradisional Jawa yang kita tahu bentuknya ya ada yang lo, ada yang lurus, itu namanya keris. Kalau yang kedua pusaka, tadi yang saya sampaikan pusaka keris itu berarti ya pusaka yang kita anggap punya daya linguih yang berbentuk ya lurus, ada yang blok, itu pusaka yang berbentuk keris. Dengan ageman dalam pemahaman saya adalah sesuatu yang kita agem, yang kita pakai seperti pakaian. Jadi pusaka itu tadi harus menjadi refleksi dari laku kita yang terus kita akan aplikasikan, kita agem dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar memiliki. Kalau hanya sekedar memiliki ya tidak ada artinya, tapi harus kita agem, kita simpen, kita harus jaga sebagaimana kita mendapatkan ya, saya sebut ilham dari Yang Maha Kuasa gitu. Wah, luar biasa sekali berarti. Akhirnya saya benar-benar mendapatkan kawruhnya. Luar biasa sekali berarti. Nah, inilah keistimewaan ya Tosana Aji Duranya Dewi. Luar biasa sekali. Ada keris, ada pusaka keris, ada ageman. Itu berbeda-beda. Dan kita tahu apa maknanya di dalam pemaknaan masing-masing pusaka, keris ataupun ageman itu sendiri. Jadi seperti itu, luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya selanjutnya Kang Bagus. Iya. Ini dijawab cepat saja karena hanya dua pilihan. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ini Mojopahit atau Tuban? Mojopahit. Mojopahit. Yang selanjutnya, Kamardikan apa Sepuh? Sepuh. Luar biasa. Yang selanjutnya, Kodam apa Yoni? Yoni Durdewi. Luar biasa sekali. Yang selanjutnya, pusaka ageman apa keris? Ageman. Luar biasa sekali. Terakhir, lurus apa lo? Lurus. Baik, sekarang kita buka satu persatu. Iya. Yang pertama tadi adalah Tuban atau Majapahit, panjenengan jawab Mojopahit. Alasannya apa? Alasannya Mojopahit itu adalah era menurut saya kemasannya Tosana Aji. Dari segi tempat lipatnya di situ itu memiliki, kalau menurut Bambang Asinusmo itu ada hampir 2000 lebih lipatan, dan di situ kerisnya memang sangat menarik. Disitulah era menurut saya kemasan pusaka-pusaka yang tercipta ya di era Mojopahit itu. Keren sekali. Itulah menurut saya ini. Ini sifatnya pribadi loh. Ketika panjenengan ingin aku Tuban dulu, tidak masalah. Ini kan sifatnya pribadi. Iya, jadi personal sekali. Sangat personal sekali. Terus Kamardikan apa Sepuh?
Saya jawab sepuh. Kenapa? Karena sepuh itu pusaka yang dibuat tidak hanya sekedar membuat, tapi ada lelaku, ada proses, dan secara eskalasi waktu dia punya rentang waktu yang panjang. Jadi dari cara, ritual, dan tujuannya pun membuatnya memang berbeda. Dan secara apa ya, tadi dalam hati saya lebih nyaman di pusaka sepuh. Iya. Luar biasa sekali itu ini. Top. Selanjutnya ini adalah Yoni apa Kodam? Ya, Yoni. Yoni, alasannya? Yoni itu adalah energi atau doa-doanya sang empu lewat lelaku yang direfleksikan di dalam pusaka. Jadi semua pusaka yang dibuat dengan spiritual yang tinggi mesti mengandung Yoni. Tapi kalau kodam itu menurut saya adalah lebih ke sesuatu yang bisa kita masukkan di situ, mungkin energi gaib. Misalnya kita punya bambu potong bambu baru kita sebutlah kita masukkan barang gaib di situ, akhirnya jadi kodam ya, semacam itu. Jadi selamanya setiap keris itu punya Yoni, tapi kodam belum tentu. Terus yang selanjutnya tadi adalah keris apa pusaka ageman? Ya saya mirip pusaka ageman. Tadi sudah dari Jawa, ya nggak usah dijelaskan lagi. Terus yang selanjutnya adalah lurus atau ya lurus. Alasannya? Alasannya kalau digambarkan lelaku hidup keris awal-awal itu kan selalu lurus. Lurus itu menggambarkan hubungan kita dengan yang Maha Kuasa itu harus lurus. Hati kita harus lurus. Itu aja. Itu saja terus. Iya. Personal sekali. Panjenengan bisa mengembangkan sendiri. Iya. Jadi ini hanya sarasehan. Ya toh biar lebih gayeng lagi di pusaka. Mengawali aja. Dan jawaban saya tidak harus selalu menjadi patokan panjenengan. Iya, betul. Bisa berbeda jawaban monggo. Itu sangat pribadi sekali. Nah, terus ini ke pusakanya. Kita di sini akan membahas log 13 di dalam pusaka. Nah, dulu TV ini saya mulai dari pusaka ini dulu. Nah, ini kalau kita lihat warangkanya ini adalah warangka gaya Jawa Timur. Jawa Timuran. Terus handle-nya ini adalah lempuyangan. Jadi seperti itu. Mendaknya perak, ya toh, inten, susun 3. Kita lihat bilahnya. Ya. Lo 13 terusnya ini. Lo 13 kita hitung. Mungkin ya. Lo 13 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau menghitungnya dari depan, ya, otomatis kita juga akhiri dari depan juga. Akhirnya di depan. Ya. Kita coba hitung dari belakang. Ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Harus seperti ini. Pusaka, misalkan lo, lah kok tidak berakhirnya di sini, berarti luput. Betul. Ya, tuh. Terus sekali lagi masalah perinciannya apa? Lognya 13, sogoan, tikelalis, kembang kacang, jalen, lambe gajah, sogoan lengkap 2, serawean sama geneng. Jadi itu adalah ciri khas dari log 13. Sengkelat. Sengkelat. Estimasinya bisa Madiun enek mambu Ponorogo nih. Langgamnya enek Madiun mambu Ponorogo nih. Seperti itu. Nah, di sini yang saya ingin babar di Dunia TV. Di pusaka sengkelat itu sebenarnya saya tanya kepada panjenengan, sebenarnya apa toh Kang pusaka sengkelat itu? Ya, sengkelat saya jadi ingat ketika pertama kali saya belajar keris itu oleh seorang tuh, pusaka yang saya dapat adalah pusaka sengkelat. Dan kebetulan menurut beliau ini pusaka saya itu juga adalah estimasi Madiun. Jadi sengkelat kalau ada yang mengatakan berasal dari 2 kata, ya asal katanya saja dulu. Ada yang mengatakan sengkelat adalah sengkel atine, atau dalam bahasa Indonesia adalah orang yang hatinya itu kecewa. Jadi refleksi keris sengkelat itu kan gambaran pada era Mojopahit. Pusaka Mojopahit pada Sabu Inten, Nogoso dan Sengkelat. Nah, jadi gambaran rakyat Mojopahit yang saat itu sudah kecewa terhadap penguasa pada saat itu karena cenderung ke yang cenderung ke agama yang berbeda. Jadi masyarakat yang kecewa direfleksikan dengan sengkelat. Yang kedua, ada yang mengatakan sengkelat itu garbo atau singkatan dari sengkolo mencelat. Sengkolo mencelat itu artinya sengkolo itu adalah cobaan
atau hal-hal yang buruk mencelat itu hilang. Jadi pusaka ini setidaknya adalah bertujuan untuk menghilangkan segala mara bahaya, ada yang begitu. Ada juga sengklat itu yang mengatakan luknya 13, artinya luk yang paling atas pusaka yang merupakan titik puncak spiritual yang pakem. Itu ada sekilas seperti itu aja lah. Menurut saya seperti itu. Iya, itu luar biasa sekali Jadi makanya pusaka sengklat itu seperti yang yang dibilang oleh Kang Bagus tadi, bahwasanya lebih kita enek sengkol dan sebagainya, iso mencelat dan sebagainya. Tapi di sisi lain ininya lebih ke spiritual kita, relaku kita dan sebagainya, lebih hati-hati dan sebagainya. Itu adalah pusaka sengklat. Nah kebetulan indahnya ini kembang kacanya apa kan? Ini bungkem sempurna dan gelung wayang yang menarik ya di situ. Nah ini utuh sekali. Pamornya adalah pendaringan kebak. Pamornya pendaringan kebak. Nah ini ya. Nanti yang selanjutnya terus itu. Iya. Nanti masih sengklat ya. Masih sengklat yang kedua. Ini sengklat yang kedua. Gambaran dulu prabotnya Gus. Pasti. Prabotnya adalah ladrang, solo, kayunya iras. Ini adalah kayu yang gimbol jati. Mendaknya biasa seperti ini. Nah ini ya. Karena ini sudah jamasan. Kalau yang tadi memang belum jamasan. Tapi masih kelihatan. Masih kelihatan nomornya. Sama loopnya 13. Kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 loop 13. Sama riciannya. Kembang kacang, jalen, sogokan 2, serawean, tikel alis, geneng dan sebagainya. Ya loh. Terus kalau tadi ini adalah pendaringan kebak, ini adalah wos putah. Ya. Nah, ini adalah wos putah. Terus di sini kembang kacangnya indah sekali. Ya. Kalau tadi bungkam ini tidak, tapi ini sangat indah sekali. Nah, ini estimasinya adalah Mataram. Ya. Mataram. Ya, Mataram. Ini terus yang satu lagi. Nanti pertanyaannya indah sekali. Simak saja dulu nanti. Nah, ke perabotnya dulu. Prabotnya ini sudah pernah saya babar. Ini adalah kayunya Timo, ya toh, peletnya Dewa Daru. Jadi seperti itu, pendoknya otomatis pendok gaya Surakarta. Gaya Jogja. Ini Jogjana. Ini adalah sengklat yang kedua. Ketiga. Sengklat yang ketiga terus. Pamornya sama, masih belum jamasan. Pamornya sama, ini adalah wos putah untuk yang kedua kalinya. Nah untuk yang ketiga kalinya, ini wos putah. Ya loh, sama loopnya adalah 13. Kita hitung mulai dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah pertanyaannya kan, sebenarnya kenapa toh hampir setiap tira kok memiliki pusaka sengkelat juga ada. Terus semuanya baik tilang, baik itu kenapa kok ada kan? Kok pada waktu itu kok misalkan sengklat itu hanya misalkan Mojopahit saja, tidak ada urusan yang lain, misalkan pusaka yang selanjutnya. Kenapa di era-era selanjutnya kok ada? Di Madiun ada, di yang ada, itu kenapa? Nah ini pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya tidak sederhana. Saya minta maaf bila dalam jawaban ini ada yang tidak pas. Mungkin bersama juga perlu nanti memberi kesempatan pada sedulur TV untuk menjawab atau memberikan masukan di kolom ya. Jadi hampir di setiap era namanya sengkelat itu ada, tapi menurut beberapa cerita sengkelat sendiri pertama kali dibabar ya sejak era awal. Bahkan yang menarik itu di Singosari pun ya, era Singosari pun 13 itu sudah ada. Nah ini loh, sip loh. Yang menarik itu sejak kita tahu kan katanya Singosari hanya membuat getok atau yang lurus-lurus. Padahal sebenarnya ya ada. Lo 13 itu sejak hampir di setiap era ada intinya ada itu. Tapi penyebutannya mungkin belum sengkelat. Ya, belum istilah sengkelat. Mungkin masih carito yang lain. Tapi intinya tuh menurut saya, jadi pusaka ini memiliki nilai spiritual yang tinggi, sangat tinggi. Jadi pusaka ini juga adalah pusaka-pusakanya Rojo, pusaka-pusaka era-era yang menurut saya penyempurna dari pusaka-pusaka lain di setiap kerajaan. Jadi ibarat
sesuatu itu tidak lengkap, sebuah kerajaan itu kalau nggak punya atau nggak membuat namanya sengkelat. Itu mengapa setiap era itu selalu ada. Jadi dia ini menjadikan sebuah suatu era itu lengkap. Yang kedua, kenapa harus ada sengkelat di setiap era dan membuat? Itu karena sengkelat sendiri menunjukkan sebuah pelaku kebesaran suatu era. Jadi era itu dari sengkelat gitu ya. Jadi ini kerajaan ini, era ini itu diakui oleh suatu negara, menunjukkan kebesaran sebuah kerajaan. Intinya itu kan gitu. Ya, itu dari spiritual dan dari segi legitimasi kekuasaan. Nah, itu mengapa sengkelat selalu ada. Dan pada eranya itu tidak sembarangan orang membabar sengkelat dan tidak sembarangan orang memilikinya. Karena seperti yang kita tahu, kalau pusaka itu dulu tidak hanya sebagai sekedar pusaka, tapi dia identitas dan status sosial. Daluk 13 ya, ini sudah mesti bangsawan atas bahkan rojo. Jadi dia juga menandai status sosial seseorang. Itu aja sekilas. Nah, itu loh terus saya pilih. Kenapa setiap ada sudah digambarkan oleh Kang Bagus luar biasa sekali. Dan itu saya suka jawabannya. Karena memang benar itu adalah sosok identitas dan kebesaran dari sosok kerajaan satu era. Jadi seperti itu. Hampir setiap era kerajaan masih ada. Karena apa? Rojo itu memang butuh sengkelat. Makanya kalau berkembang di era ini ada, di era ini ada, di era ini ada, sengkelat itu ada. Pasti dimiliki karena pusaka ini benar-benar pusaka ini rojo. Bahkan pangeran pun juga memiliki. Nah, di sini dulu yang lebih mengesankan lagi. Seseorang ini adalah seperti yang dibilang Kang Bagus tadi, apa kesempurnaan puncak dari pusaka. Jadi log dan sebagainya ada pakemnya sampai log 13. Jadi seperti itu kesempurnaan dari log yang lain intinya seperti itu. Nah, pusaka ini sudah tinggi sekali, kastanya sudah tinggi, makanya ora sembarangan. Makanya kalau sudah mempunyai pusaka sengkelat otomatis kita gimana kan? Yo lebih introspeksi diri. Sebenarnya semua pusaka juga seperti itu. Ya. Tetapi makanya kan dibutuhkan ojo ning duwe. Hanya sekedar punya, tapi harus mampu merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kelihatannya sepele mudah, tapi kalau kita dalami ini tidak mudah. Jujur saja. Misalnya kita ini punya seringlah dengan babar ya 4 pusaka dasar yang saya yakin dari banyak pemirsa Pusaka Haji sudah tahu maknanya, sudah tahu, mungkin sudah punya kayak brojo, kayak tilam, kayak jalak, banyak yang punya. Tapi sudahkah atau kita ini sudah paham belum apa gitu? Nah ini perlu kita bahas. Jadi dibabar aja dengan sederhana gitu. Intinya jangan sampai lah kita itu memahami pusaka dan duit tadi intinya seperti itu ya. Lah mengapa harus yang keempat itu harus ada sebelum memiliki sengkelat? Intinya yang namanya kita sekolah itu ya juga ada TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Ibarat orang hitungan tuh mulai dari 0 dulu. Gak bisa langsung 13. Gak bisa. Lucu sekali. Harus bertahap. Ada tahapannya lah. Nah, itulah Drudaya TV. Jadi mungkin ini dulu ya. Mungkin ini dulu Drudaya TV mengenai tentang kita Sarasian Pusaka Haji. Asik dong, asik. Nah, semoga saja pembabaran ini bisa bermanfaat kepada Amin. Amin. Dan ketika nanti ada memang babaran yang masih ada keluputan, saya Kang Bagus ya maaf lah Mas besar-besarnya. Sekali lagi ya kita ini kan mencoba yang terbaik toh kan. Betul. Mencoba yang terbaik agar panjenengan juga bisa mengerti dan lebih mengenal tentang Pusaka Haji. Betul. Khususnya untuk kaula muda. Drudaya TV, terima kasih. Saya akhiri dulu dengan Kang Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam milenial ngaji budaya.